Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Phil Foden dari Manchester City. Arsenal tengah mencari tambahan kreativitas dan ketajaman di lini serang. Di tengah rencana perombakan skuad, satu nama mencuat sebagai opsi ideal, Phil Foden. Gelandang serang Manchester City ini tak hanya simbol talenta Inggris, tapi juga punya statistik mengesankan yang bisa jadi pembeda di Emirates Stadium. Musim 2023/24 jadi puncak performanya, 27 gol dan 12 assist dari 53 laga, termasuk 19 gol di Premier League yang menjadikannya top skor kedua City di bawah Haaland. Foden juga menyabet 2 penghargaan prestisius, PFA Player of the Year dan Premier League Player of the Season. Fleksibel di banyak posisi dan cocok untuk sistem Arteta, Foden mencatat 132 dribble dalam kurung, terbanyak kedua di City, dan jadi pemain yang paling sering dilanggar dalam kurung 82 kali. Statistik kariernya juga impresif, 190 plus laga Premier League, 61 gol, 28 assist kontribusi hampir di tiap 2 pertandingan. Meski performanya menurun di musim 2024/25 karena cedera dan tekanan mental, Foden diyakini bisa bangkit di lingkungan baru yang mendukung. Dengan 45 caps timnas Inggris dan pengalaman di turnamen besar, ia siap tampil di level tertinggi. Menurut kamu, apakah Foden memang sosok yang dibutuhkan Arsenal untuk meraih trofi musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal beralih ke bintang Chelsea senilai Rp1 triliun setelah cedera Kai Havertz. Opsi kedua muncul. Cedera lutut yang dialami Kai Havertz membuat Arsenal bergerak cepat di bursa transfer. Menurut laporan Time Talk, Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta kini mengalihkan fokus pada striker Chelsea, Nicholas Jackson, sebagai target utama sebelum bursa ditutup 1 September. Havertz semula jadi salah satu dari 3 opsi Arteta untuk lini depan bersama Victor Gyökeres dan Gabriel Jesus. Namun dengan Havertz cedera dan Jesus masih dalam pemulihan pasca cedera ligamen, kebutuhan akan striker baru makin mendesak. Sumber internal menyebut Jackson kini jadi kandidat kuat. Chelsea siap melepas striker asal Senegal itu dengan harga 60 juta. Dan sang pemain dikabarkan juga ingin hengkang. Terutama sejak kehadiran Liam Delap dan Joao Pedro membuat posisinya terpinggirkan di skuad Maresca. Namun, Arsenal tidak sendiri. Newcastle United juga menunjukkan ketertarikan dan Arsenal harus bersaing ketat jika serius ingin mengamankan tanda tangan Jackson. Sementara itu, striker Serie A kabarnya juga telah berbicara dengan Arsenal meski Tottenham ikut membidik. Dengan waktu yang makin menipis di bursa transfer, apakah Jackson adalah solusi yang tepat bagi lini depan The Gunners? Bagaimana menurutmu, apakah Arsenal harus segera bergerak untuk mengamankan Jackson atau ada opsi lain yang lebih layak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Potensi amankan 3 poin di Liga Inggris, Arsenal diyakini tampil lebih menusuk lawan tim promosi. Pekan kedua Premier League 2025/26 mempertemukan Arsenal dengan tim promosi Leeds United di Emirates Stadium Sabtu dalam kurung 23/8, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan 1-0 pada laga perdana Arsenal secara dramatis di Old Trafford, sementara Leeds menang lewat penalti kontroversial lawan Everton. Kemenangan Arsenal pekan lalu datang dari situasi bola mati ketika Riccardo Calafiori memanfaatkan blunder Altay Bayindir. Meskipun MU mendominasi lewat duet Mbeumo Cunha, The Gunners selamat berkat performa gemilang David Raya. Itu jadi kemenangan tipis ketiga beruntun Arsenal sejak akhir musim lalu, semua hanya berselisih 1 gol. Namun, ada harapan besar akhir pekan ini. Arsenal mencatat 42 laga kandang tanpa kekalahan melawan tim promosi tinggal selangkah dari rekor Chelsea. Leeds pun belum pernah menang di London dalam 7 laga terakhir dan terakhir kali mengalahkan Arsenal adalah pada 2003. Sayangnya Arsenal harus bermain tanpa Kai Havertz yang cedera dan Eberechi Eze juga belum siap debut. Leeds kehilangan Ethan Ampadu dalam kurung cedera MCL, sementara Calvert Lewin dan Noah Okafor masih bersaing untuk posisi penyerang. Bermain di kandang, Arsenal diyakini bisa tampil lebih agresif dan memanfaatkan celah di pertahanan Leeds lebih cepat. Menurut kamu, apakah ini saatnya Arsenal mencetak kemenangan meyakinkan pertama musim ini? Apakah lini depan The Gunners bisa lebih tajam kali ini? Tulis prediksimu di kolom komentar. Melempem melawan MU, Gyökeres bertekad bangkit dan cetak gol sebanyak-banyaknya saat Arsenal hadapi Leeds.
Arsenal akan kembali tampil di pekan kedua Premier League 2024/25 dengan menjamu Leeds United di Emirates Stadium Sabtu (23/8) pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini jadi momen penting bagi Viktor Gyökeres untuk membuktikan diri usai debut yang kurang meyakinkan lawan Manchester United. Striker asal Swedia itu gagal mencatatkan satu pun tembakan ke gawang sebelum ditarik keluar di menit ke-60. Padahal ia ditebus dengan harga tinggi dari Sporting Lisbon, menyusul rekor impresif 97 gol dan 28 assist dalam 102 laga. Sayangnya yang ramai dibicarakan justru kebiasaannya merapikan rambut di lapangan bukan ancaman ke pertahanan lawan. Namun, Mikel Arteta tetap pasang badan untuk pemain barunya. Kontribusinya tidak hanya dari gol. Dia sangat penting dalam pressing dan ritme permainan, terutama di babak pertama, ujar Arteta di laman resmi klub. Ia juga menambahkan bahwa Gyökeres hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan intensitas Premier League. Gyökeres sendiri dikabarkan sangat termotivasi dan menunjukkan semangat tinggi dalam sesi latihan pekan ini. Arteta pun percaya sang striker akan segera menunjukkan kualitasnya dan laga melawan Leeds bisa menjadi panggung yang tepat. Menurut kamu, apakah Viktor Gyökeres akan mulai membungkam kritik dengan gol di laga kontra Leeds? Atau Arsenal masih harus bersabar? Tulis prediksimu di kolom komentar. Manchester United bakal rekrut Sandelamens, masa depan Onana dan Bayindir terancam. Manchester United tengah dalam pembicaraan serius untuk mendatangkan Sandelamens dari Royal Antwerp, menyusul performa mengecewakan dari Andre Onana dan Altay Bayindir. Kekalahan 0-1 dari Arsenal di pekan pembuka Premier League 2025/26 kembali menyorot kelemahan MU di sektor penjaga gawang dengan blunder. Bayindir menjadi pemicu gol tunggal Calafiori. Meski pelatih Ruben Amorim menyatakan puas dengan kiper yang ada, statistik berkata lain. Onana telah melakukan 5 kesalahan fatal dalam 2 musim dengan rasio penyelamatan hanya 68,5%, menempatkannya di posisi ke-11 kiper liga. Bayindir pun tak lepas dari kritik, terlebih setelah kegagalannya menghadapi Arsenal. MU sebenarnya telah belanja besar musim panas ini, menghabiskan lebih dari 200 juta untuk mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Namun lini belakang, khususnya penjaga gawang, belum mendapat perbaikan signifikan. Lamens yang dibanderol sekitar 20 juta, kini dianggap sebagai solusi jangka menengah dan juga cadangan strategis saat Onana absen karena tugas di Piala Afrika 2025. Jika transfer ini rampung, masa depan Bayindir bisa jadi semakin suram, sementara posisi Onana juga tidak sepenuhnya aman. Apakah Sandelamens adalah jawaban atas problem kiper Manchester United selama ini? Apakah waktunya Onana digeser dari posisi utama? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mulai menampakkan ketajamannya. West Ham versus Chelsea, The Blues gebuk The Hammers 5-1. Chelsea akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League 2025/26 dengan cara yang luar biasa. Bertandang ke markas West Ham United di Stadion Olimpiade London Sabtu (23/8) dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Enzo Maresca membungkam tuan rumah dengan skor telak 5-1. The Hammers sempat mengejutkan lewat gol cepat Lucas Paqueta di menit ke-6. Namun, Chelsea langsung merespons. Joao Pedro menyamakan skor di menit ke-15 lewat sundulan akurat sebelum Pedro Neto dan Enzo Fernandez menambah 2 gol lainnya, membuat The Blues unggul 3-1 hingga turun minum. West Ham sempat mencetak gol kedua lewat Niklas Füllkrug, tapi dianulir VAR karena offside. Di babak kedua, Chelsea tak mengendurkan serangan. Moises Caicedo dan Trevoh Chalobah menambah 2 gol lagi, memanfaatkan kemelut dari situasi bola mati. Kemenangan ini membawa Chelsea meraih 4 poin dari 2 laga dan sementara memuncaki klasemen. Sebaliknya, West Ham masih terpuruk tanpa poin di dasar tabel. Apakah ini sinyal bahwa proyek Enzo Maresca mulai menunjukkan hasil? Apakah The Blues akhirnya bisa jadi penantang serius musim ini? Tulis pendapat dan analisismu di kolom komentar. Statistik Manchester City versus Tottenham, The Citizens unggul head-to-head. Big match tersaji di pekan kedua Premier League 2025/26. Manchester City akan menjamu Tottenham Hotspur di Etihad Stadium Sabtu (23/8) pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dua tim papan atas ini menyimpan banyak catatan menarik, terutama dari sisi statistik.
Meski City secara keseluruhan unggul dalam rekor pertemuan dalam kurung 20 menang, 12 kalah, 4 imbang, performa mereka belakangan ini justru kurang dominan saat melawan Spurs. Dalam 12 pertemuan terakhir di Liga, The Citizens hanya menang 4 kali dan kalah 6 kali. Salah satu kekalahan terburuk bahkan terjadi di kandang sendiri saat City dihantam Spurs 0 hingga 4 pada November 2024 lalu. Namun, Manchester City tetap jadi favorit jika menilik kedalaman skuad dan catatan gol mereka. 4 pertemuan terakhir kedua tim di Etihad menghasilkan total 21 gol. Spurs bahkan selalu mencetak minimal 2 gol dalam setiap laga tersebut. Tottenham datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah era Harry Kane dan Son Heung-min berakhir, Richarlison mulai membuktikan diri sebagai andalan baru. 2 golnya ke gawang Burnley pekan lalu menambah koleksi menjadi 5 gol dalam 10 laga terakhir Premier League. Dari sisi produktivitas, kedua tim sama-sama agresif di pekan pertama musim ini. City mencatat 11 tembakan sementara Spurs melepaskan 15 pertanda duel, nanti bisa berlangsung terbuka dan penuh peluang. Apakah Manchester City akan mempertegas dominasi mereka atas Tottenham? Atau justru Spurs kembali jadi batu sandungan bagi skuad Guardiola? Tulis prediksi skor dan pemain favoritmu di kolom komentar. Slot harap kembalinya Gravenberch bikin Liverpool lebih kokoh. Manajer Liverpool Arne Slot mengakui bahwa timnya masih mencari keseimbangan di awal musim Premier League 2025/26. Meski memetik kemenangan 4-2 atas Bournemouth di pekan pertama, performa lini belakang The Reds kembali menuai sorotan. Liverpool sempat membuang keunggulan 2 gol dan kebobolan 2 kali lewat serangan balik cepat. Catatan ini memperpanjang tren negatif sejak pramusim, di mana mereka hanya mencatat 1 clean sheet dari 6 laga uji coba. Bahkan di ajang Community Shield, mereka 2 kali kehilangan keunggulan sebelum akhirnya kalah adu penalti dari Crystal Palace. Kritik pun mengarah ke pertahanan khususnya bek sayap yang terlalu agresif, serta keputusan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate di momen-momen krusial. Slot berharap kembalinya Ryan Gravenberch dari Skorsing bisa menjadi solusi. Ia menilai gelandang asal Belanda itu bisa memberikan perlindungan ekstra saat lawan melakukan transisi cepat. Saya sudah menonton pertandingan dalam kurung melawan Bournemouth 2 kali. Selain 2 gol itu sebenarnya tak banyak serangan balik. Tapi ketika 2 serangan itu jadi gol, tentu dampaknya besar, ujar Slot kepada BBC. Kebobolan 2 gol di laga kandang jelas terlalu banyak. Kami terlalu terbuka. Kalau Anda lihat musim lalu saat Ryan bermain, dia selalu berada di posisi yang bisa menutup ruang itu, tambahnya. Menurut kamu, apakah kehadiran Gravenberch cukup untuk membuat Liverpool lebih solid musim ini? Atau The Reds butuh tambahan di lini belakang? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar.